Mari sediakan hatimu untuk memuji Tuhan. Bila pujian ini keluar dari hatimu yang sungguh-sungguh rindu kepada Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berhenti mengalir atas hidup kita. Angkat pujian ini dengan hatimu, kekasihku. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Angkat pujian ini dengan hatimu. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya, cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Katakan sama-sama dengan hatimu, terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya, cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari sekali lagi kekasih Tuhan, dengan hatimu, dengan penuh syukur katakan, seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa.
kesetiaan-Mu kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. cinta-Mu lebih dari samudra tenggelamku di dalam Kesetiaan-Mu mari lebih lagi katakan kasih-Mu ya lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. cinta-Mu lebih dari samudra tenggelamku di dalam Kesetiaan-Mu Tuhan. kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan. Mari sekali lagi katakan kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari sembah, oh sembah. Sikini lama takor ya lama sokona lama takor. Ini lama takor ya lama sokona. Sikini lama takor ya lama sana lama lama. Ina lama sana lama. Sikana ya lama sana lama. Imalama sana lama takor. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Inna lama sana lama takor ya lama sana. Inna lama sana lama lama. Ini lama takor ya lama sana. Terima kasih Tuhan. Mari angkat penyembahanmu kekasihmu. Mari angkat tangan. Mari mengucap syukur buat kebaikanmu. Mari mengucap syukur buat kasih-Nya yang tidak pernah berhenti mengalir atas hidup kita. Dimanapun engkau berada, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan akan menjamah. Tangannya akan menyentuh.
Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Kami sungguh percaya Tuhan, di atas penyembahan kami Engkau hadir dan bertahta. Sikirala bala 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 bala. Orabat kandara lawasi. Kirala bala bala bara 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 bara. Sikiri de. Iraba baba baba baba. Orabata kinara lawasi kinala bala bala. Sikirala bala 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 bala. Orabata kinara. Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Oh, pujian ini kami naikkan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau akan bertahta di atasnya. Sikirala bala bala. Ora bala bala. Sikirala bala. Ora baba bala. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian. Mari lebih lagi katakan, segala pujian dan syukur bagimu. Kaulah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian. Sekali lagi katakan, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Mari berikan sorak-sorai yang meriah buat Raja di atas segala Raja. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Segala pujian hanya bagi Dia, Raja di atas segala Raja. Dari awal, akhir, dan sampai kesudahannya, Dia tetap Raja di atas segala Raja. Dia gunung batu, kota benteng kita. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku.
tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari lebih lagi akan pujian dengan imanmu. Yeah. Kau gunung batuku dan Kau Kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku tak akan ku ragu. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang besar Tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia tetap sama. Kita walau badai menerpa di dalam hidupku ini, Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. oh Tuhan yang benar tak pernah Tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. semesta Alam memuja Engkau Tuhan yang benar. semesta Alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari kita sorak-sorai. Yeah, 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 yeah. Haleluya. Haleluya. Shalom jemaat yang terkasih, kami sungguh bersuka cita kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Kami juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah hari ini. Bersama saya Vera dan Tata mengajak untuk menyimak info sepekan dari gereja minggu ini. Ibadah Raya, Minggu, 29 November 2020, pukul 7 pagi, akan dilayani oleh Pastor Yob Dodi. Pukul 10 siang akan dilayani oleh Evangelis Yuwono. Dan pukul 5 sore akan dilayani oleh Pastor Maria Hartati. Mari kita hadir dan rasakan kuasa Allah menjamah hidup kita. Mari kita hadir dalam ibadah doa malam yang diselenggarakan pada setiap hari Kamis pukul 6:30 malam di ruang mini hall. Shalom Unlimited Youth, kami mengundang semua anak muda untuk dapat bergabung dalam ibadah Unlimited Youth pada Sabtu
28 November 2020 pukul 6 sore bertempat di ruang utama JKI Pondok Daud. Dengan acara talk show bersama Pastor Honggo Effendi. Kami tunggu kedatangannya. Demikianlah info sepekan minggu ini. Nameless, Faceless, glorify the Lord. Tuhan Yesus memberkati. So I'll let go and I'll let love show me life like it's supposed to be. On oasis, here awaits us all the freedom I'll ever need. Saat ku berada di tengah gelombang, kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku. Kasihmu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Angkat pujian bersama-sama. Saat ku berada di tengah gelombang, kau ada di sana. Ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku. Kasihmu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Sejenak kita ambil waktu untuk kita berdiam diri di hadapan hadirat Tuhan. Kita rindu menyembah Dia. Kita bawa persembahan kita yang terbaik, yang terindah, yang menyukakan hati Tuhan. Mari jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, kita mau sembah Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, oh
Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sama-sama katakan, takkan pernah ku bawa, pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku, syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Katakan, ku bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku, ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Katakan dengan senang hati, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir
persembahanku. Jemaat Tuhan, dimanapun kau berada, biarlah pada saat hari ini kita rindu masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat. Biarlah hari ini kita rindu menerima lawatan kasih dan kuasa-Nya. Biarlah hari ini kita boleh menerima pengurapannya yang baru memenuhi hati kita. Pengurapannya yang baru memenuhi hidup kita. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan GKI Pondok Daud, dimanapun kau berada, mari saya undang untuk engkau mengangkat tangan, kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku, syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku, korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Masuk hadiratnya, sujud menyembah di hadapan tatanya yang kudus. Kami nikmati baik-Mu, kami nikmati hadirat-Mu, kami nikmati firman-Mu. Oh haleluya. Kikan nama sakala lama-lama ya Mungu. Kikan nama sakala lama-lama ya Mungu. Kikan lama-lama kikan lama-lama Mungu. Kikan lama sakala lama-lama ya Mungu. Sekene lama-lama ya Mungu. Sekenala masyala lama ya Mungu. Haleluya. Sekenala lama. Sekenala masyala lama ya Mungu. Haleluya.
sekedala wala wala shalama ya mu. Haleluya. Ekema sekedala wala wala ya lu. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu. Bahwasanya kasih setia-Mu tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sekiranya wala 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 wala. Sekiranya wala 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 wala. Sungguh Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu pada saat hari ini Tuhan. Kami menikmati aliran pengurapan Roh Kudus-Mu yang terus mengalir menerpa hati kami, yang terus mengalir memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kalau kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan. Sebentar firman-Mu disampaikan, urapi lidah bibir hamba-Mu, supaya apa yang menjadi isi hati-Mu yang berhamba-Mu sampaikan kepada setiap umat Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya benih firman boleh ditaburkan jatuh di tanah yang subur, berakar kuat, bertumbuh bahkan berbuah-buah lebat. Berbicaralah bagi setiap kami siap mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Setiap yang percaya dan diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Ya. Terima kasih untuk tim musik pujian yang memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan GKI Pondok dimanapun Anda berada, tetap di dalam ibadah secara online. Ya, puji nama Tuhan kalau di bulan November ini Gereja GKI Pondok Daud punya tema khotbah adalah tetap diberkati di tengah-tengah kesulitan. Saya yakin dan percaya bahwa tema kami ini sangat relevan dengan apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Kita sedang mengalami pandemi virus corona yang merebak ke seluruh bangsa di dunia ini dan juga diikuti oleh resesi ekonomi yang melanda bangsa kita. Oleh sebab itu kita rindu bahwa kita punya Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit dari kematian, Dia sanggup melakukan segala perkara. Ya, paling tidak pada hari ini kita akan mempelajari 3 poin. Bagaimana kita bisa tetap diberkati di tengah-tengah kesulitan yang ada. Ya, yang pertama adalah menabur di tanah yang subur. Ya, poin pertama, kita akan buka dalam kitab Kejadian pasal 26. Seharusnya kita baca secara lengkap satu pasal tersebut, tetapi untuk menyingkat waktu kita hanya membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-6, dilanjutkan ayat 12 sampai 13. Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 6, lalu dilanjutkan ayat 12 dan 13. Mas Haryo akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan.
Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Demikian firman Tuhan. Saya kira percaya Bapak Ibu Saudara tentunya seringkali mendengarkan ayat ini dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Ya. Hari ini kita akan belajar, ya. Poin pertama adalah menabur di tanah yang subur. Dalam perikop ini dikisahkan pada waktu itu dikatakan firman Tuhan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Ya. Nah, seringkali kita mendengarkan hamba Tuhan berkhotbah, ya, bahwa Ishak menabur di tanah yang kering. Ishak menabur di tanah yang kelaparan. Oleh sebab itu sekalipun Ishak menabur di tanah kelaparan, tetapi ia diberkati Tuhan 100 kali lipat. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Ya, sebagian hamba Tuhan berkata bahwa Ishak ini menabur di tanah yang kering. Ishak menabur di tanah yang kelaparan, tetapi sekalipun dia menabur di tanah kekeringan, tanah yang kelaparan, dia diberkati 100 kali lipat, dia bahkan semakin kaya, semakin kaya. Nah, hari ini kita akan mencoba mempelajari, ya, apa yang tercatat di dalam Kejadian pasal 26, ya. Kita akan lihat baik-baik, ya. Dikatakan oleh firman Tuhan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ya, sudah perhatikan baik-baik. Ya. Di sini dikatakan bahwa Ishak tidak menabur di tanah kelaparan. Ishak tidak menabur di tanah yang kering. Sebab firman Tuhan katakan, ya, pada waktu itu terjadi kelaparan, ya, di mana pada waktu itu Ishak berada, tempatnya adalah Beer Lahairoi, ya. Beer Lahairoi. Itu tempat terjadinya kelaparan. Nah, Ishak tidak menabur di tempat itu. Firman Tuhan katakan, Ishak pergi kemana? Ke Gerar, kepada Abimelek, raja orang Filistin. Jadi kesimpulannya, Ishak dari Beer Lahairoi yang terjadi kelaparan tersebut, dia pindah ke Gerar, ke negeri orang Filistin, dan dia menaburnya di Gerar, bukan di Beer Lahairoi, tanah kelaparan. Nah, Ishak menabur di Gerar, bukan di tanah yang kering, tetapi di tanah yang subur. Jadi jelas, ya. Kalau hamba Tuhan mengatakan bahwa Ishak menabur di tanah kelaparan, itu salah. Ya, sebab Ishak menabur di Gerar. Nah, kalau kita berbicara mengenai tanah yang subur, mungkin konsep kita yang tinggal di Indonesia, kita melihat tanah yang subur, ditanamin apapun juga tumbuh, ya, berbuah-buah lebat, ya, tanah yang banyak mendapatkan air hujan, ya, curah hujan di Indonesia cukup banyak, ya. 6 bulan musim kemarau, 6 bulan musim hujan. Nah, tetapi kalau kita melihat di Middle East, Timur Tengah, ya, di negeri itu jarang sekali hujan turun. Ya, beberapa di antara Bapak Ibu Saudara pernah pergi ke Israel, ya, melihat di sana, mungkin di Mesir dan juga di Aman, di Yordania. Di Timur Tengah itu hujan tidak seperti di Indonesia. Dalam 1 tahun hujan itu datang bisa terhitung jari. Ya, 2, 3 kali, 4 kali. Ya, itu sudah cukup banyak. Nah, ya artinya tanah subur di Indonesia berbeda dengan tanah subur di Timur Tengah. Ya, namun sekalipun demikian bahwa Gerar ini bukan tanah kelaparan, tanah yang subur. Ya, tetapi meskipun demikian, Ishak bekerja keras. Berjuang bekerja keras untuk menghasilkan hasil 100 kali lipat. Ya. Nah, poin pertama, kalau kita rindu bahwa kita tetap diberkati di tengah-tengah kesulitan, maka yang pertama menabur di tanah yang subur. Ada 2.
Berbicara menabur, ya, menabur secara jasmani, ya, menginvestasikan uang kita, menginvestasikan dana kita di dalam investasi yang memang akan menghasilkan keuntungan buat kita. Ya, kita perlu hati-hati, kita perlu minta hikmat Tuhan. Kalau kita punya dana, kita punya modal, di mana kita harus menginvestasikan dana atau modal kita ini, mari kita minta hikmat Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan pimpin sehingga kita boleh menaburkan, menginvestasikan dana kita kepada bidang-bidang yang boleh memberikan penghasilan buat kita. Hari-hari ini di pandemi virus corona, ya sangatlah tidak bijaksana kalau kita membuka travel agent, ya, di mana tempat-tempat pariwisata ditutup, ya. Hari-hari ini travel agent sepi, ya. Kalau kita juga menaburkan investasi dana kita di transportasi, hari-hari ini juga jarang orang berpergian memakai kendaraan umum. Rata-rata mereka pergi memakai kendaraan pribadi. Ya, itu menabur secara jasmani untuk mendapatkan kembali, ya, investasi Anda. Ya. Yang kedua adalah menabur secara rohani. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Tuhan tuh enggak butuh uang saudara. Ya. Tetapi kalau engkau diminta untuk memberikan persembahan, untuk menabur, itu persembahan persepuluhan, persembahan khusus, benih iman, persembahan diakonia dan lain sebagainya, bukan karena Tuhan butuh uang saudara, tidak. Tetapi ketika Tuhan perintahkan untuk kita boleh menabur sebagai orang-orang percaya, itu adalah sebagai sarana bagi Tuhan untuk kembali memberkati kita dengan apa yang sudah kita tabur. Nah, persoalannya, engkau tidak akan pernah menuai kalau saudara tidak pernah menabur. Firman Tuhan katakan, berilah maka kamu akan diberi. Itu konsep firman Tuhan. Saudara jangan pernah mengharapkan menuai buah melon kalau saudara menabur semak belukar. Ya, saudara tidak akan pernah menuai semangka kalau saudara menabur semak belukar. Tapi sebaliknya kalau engkau menabur benih melon, engkau menabur benih semangka, engkau akan menuai buah melon dan buah semangka. Mari kita buka satu ayat lagi di dalam 2 Korintus pasal 9. Ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 9 ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Jelas firman Tuhan katakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kalau kita rindu tetap diberkati di tengah-tengah kesulitan, kita tetap belajar untuk menabur. Amin. Kita belajar untuk tetap memberikan persembahan, baik itu persepuluhan, diakonia, benih iman, persembahan khusus, dan lain sebagainya. Ketika saudara berani menabur, maka engkau akan menuai banyak. Barang siapa menabur sedikit, dia akan menuai sedikit juga. Dari sejak saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di bulan Desember tahun 90, ya, sejak hari itu saya belajar untuk melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku akan firman Tuhan. Saya belajar memberi persembahan persepuluhan, saya belajar menabur, dan itu saya lakukan dengan penuh kesetiaan. Ya, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun sampai sekian puluh tahun, hampir 30 tahun, ya. Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya menabur. Bahkan sampai saya menjadi seorang gembala sidang pun saya juga menabur dan menabur. Nah, hasilnya Bapak Ibu Saudara, saya diberkati. Sekali lagi bukan untuk kesombongan, semuanya saya kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini
Tuhan memberkati kehidupan saya di dalam segala aspek. Bukan cuma 1-2 bagian, 1-2 aspek saja Tuhan memberkati hidup saya. Tetapi Tuhan memberkati dari semua aspek kehidupan saya. Karena apa yang saya lakukan 30 tahun terus menabur benih, menabur dan memberikan yang terbaik dan memberi dengan ucapan syukur, memberi dengan sukacita, bukan memberi dengan bersungut-sungut, bukan memberi dengan paksaan, bukan memberi dengan tidak rela hati, tetapi kita belajar memberi dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Mari kita jadi orang Kristen, jangan jadi orang Kristen yang pelit, medit bin kikir. Ya, jadi orang Kristen yang murah hati, suka menabur, suka memberi. Dan ketika kau menabur, memberi, maka hidupmu pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Hari ini saya mau bersaksi kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang saya sembah bernama Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Dia bangkit dari kematian dan dia sanggup melakukan segala perkara. Tuhan memberkati hidup saya. Baik itu di dalam rumah tangga saya, keluarga saya, anak-anak saya, istri saya diberkati Tuhan. Baik itu dalam usaha pekerjaan saya diberkati oleh Tuhan. Baik itu dalam pelayanan, Tuhan juga memberkati. Kalau Tuhan memberkati umatnya, ya, itu enggak berkatnya satu potong. Berkat yang Tuhan berikan kepada setiap orang-orang percaya itu berkat yang utuh. Bapak Ibu Saudara. Ada orang diberkati secara materi, ya, kaya raya. Tetapi kalau sehat, apa artinya? Kaya raya kemana-mana harus pakai kursi roda. Masih muda lagi, belum terlalu tua. Kalau usianya sudah 80-90 tahun lebih, naik kursi roda itu memang sudah usia. Tapi baru usia 55 tahun sudah duduk di kursi roda. Sekalipun mendapatkan kekayaan punya ratusan miliar, bahkan triliun, tidak ada gunanya. Kaya raya, sehat, tetapi tidak bahagia. Nah, juga tidak ada artinya. Punya uang, aset miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar. Ya, badannya sehat, tetapi rumah tangganya tidak karu-karuan. Suami istri eker-ekeran. Orang tua dengan anak berkelahi, tidak omongan berbulan-bulan. Ya, mertua dengan menantu berkelahi, ya, tidak akur. Ya, itu tidak bahagia. Ya. Kaya, sehat, bahagia. Tetapi kalau tidak dilindungi Tuhan, juga sesuatu yang tidak lengkap. Ya. Rumahnya selalu kerampokan, selalu kemalingan. Ya, usahanya dicuri oleh orang. Ya. Dan lain sebagainya, sering mengalami kecelakaan. Ya. Tidak dilindungi Tuhan. Nah, berkat yang Tuhan berikan itu adalah berkat secara utuh, baik itu berkat materi, berkat kesehatan, berkat rumah tangga bahagia, berkat perlindungan, itu Tuhan semua berikan kepada kita, bahkan juga berkat di dalam pelayanan kita. Ya. Jadi kembali kepada firman Tuhan, kalau engkau rindu tetap diberkati di tengah-tengah kesulitan, ya, tetap menabur yang terbaik dan berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tuhan kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Dia sanggup memberkati kita dengan berbagai macam cara yang tidak pernah kita pikirkan oleh pikiran kita. Ya, poin pertama supaya kita tetap diberkati di tengah-tengah kesulitan adalah menabur di tanah yang subur. Pastikan bahwa saudara mempersembahkan uang saudara di tanah yang subur. Sehingga satu saat engkau akan menuai janji Tuhan di dalam hidup saudara. Poin pertama. Poin kedua adalah setiap perkara kecil. Kita buka dalam Matius pasal 25, ya. Kita baca ayat 23, lalu dilanjutkan 28 sampai 30, ya. Seharusnya kita membaca secara lengkap pasal perikop ini, tetapi kita lompat-lompat saja. Matius pasal 25, 23, lalu meloncat 28 sampai 30. Firman Tuhan berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang punya 10 talenta itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, amin. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam berikut ini dikisahkan bagaimana seorang Tuhan memberikan talenta kepada 3 hambanya. Yang satu diberikan 5 talenta, yang kedua diberikan 2 talenta, yang ketiga diberikan 1 talenta. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa talenta yang Tuhan berikan bagi kita orang-orang percaya itu adalah kasih karunia. Amin. Itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Talenta yang Tuhan berikan itu sesuai dengan keinginannya Tuhan. Ya, kita tidak bisa milih. Loh, yang itu dikasih 5 kok saya cuma dikasih 2 Tuhan. Saya pengennya 10, tidak bisa. Itu semua adalah kasih karunia. Tapi, ada tapinya. Yang namanya kasih karunia itu juga berarti ada respon kita sebagai orang-orang percaya untuk menerima menanggapi kasih karunia tersebut. Bukan berarti kita menerima kasih karunia, kita diam saja doing nothing. Oh, sama sekali tidak. Sebab Tuhan katakan, ya, Tuhan perintahkan untuk mereka melipat kali gandakan talenta yang telah diberikan kepada hamba-hambanya. Tuhan minta pertanggungan jawab bagi orang-orang yang menerima talenta tersebut. Apakah orang itu mau melipat gandakan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka? Apakah orang-orang itu mau setia di dalam perkara-perkara yang Tuhan berikan dalam hidupnya? Apakah orang tersebut mau bertanggung jawab dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan dalam hidupnya? Dan saudara perhatikan, ketika satu orang yang diberikan talenta cuma 1, tidak melipat kali gandakan tetapi mengubur talentanya, maka Tuhan katakan bahwa engkau hambaku yang jahat. Dan oleh sebab karena tidak meresponi kasih karunia yang Tuhan berikan, maka hamba yang jahat ini ya dihukum. Firman Tuhan katakan ya 28, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Lalu loncat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara perhatikan, talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kepada hamba-hamba Tuhan, itu adalah kasih karunia. Namun sudah perhatikan, yang namanya kasih karunia juga ada bagian yang harus kita sebagai orang percaya meresponi dengan setia, dengan bertanggung jawab. Dan ketika orang tersebut tidak setia, orang tersebut tidak bertanggung jawab dengan talenta yang Tuhan berikan, ada hukuman jelas, ada hukuman. Ya. Firman Tuhan bahkan katakan, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Bahkan sebagian hamba Tuhan menafsirkan ayat 30 ini, ratap dan kertak gigi, kegelapan yang paling gelap, ini adalah neraka. Ya, tetapi kalau saya, mungkin ini sebuah penderitaan di dalam dunia ketika didapati seorang percaya, diberikan talenta, dikubur talentanya, tidak dikembangkan, maka Tuhan akan memberikan sebuah hukuman. Ya, selama hidup di dunia ini kita kegelapan yang paling gelap berbicara satu penderitaan yang tidak terbayangkan oleh kita. Oleh sebab itu, yang namanya kasih karunia selalu ada bagian yang harus kita responi. Kita mau setia, kita mau bertanggung jawab, maka Tuhan akan disenangkan. Nah, sudah perhatikan, ya, ketika hamba yang melipat gandakan talentanya setiap perkara kecil, maka Tuhan katakan, aku akan memberikan perkara-perkara yang lebih besar. Aku akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar di dalam hidupmu. Ya. Kalau engkau rindu hidupmu tetap diberkati tengah-tengah kesulitan yang kau alami di dalam hidupmu, percayalah. Ya, lipat kali gandakan talenta yang ada padamu. Setialah dan bertanggung jawab untuk setiap hal yang Tuhan percayakan di dalam hidup saudara dan saya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang suka melihat orang yang setia.
Tuhan yang suka melihat orang yang bertanggung jawab. Dan Tuhan paling tidak suka melihat orang yang tidak setia. Tuhan tidak suka melihat orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu kalau kita rindu kita tetap diberkati di tengah-tengah kesulitan, maka mari kita belajar tetap setia dalam perkara-perkara yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, kita akan belajar lebih lagi, ada beberapa kata yang sangat menarik ya di dalam perikop ini. 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Ya. Ini dalam The Bible versi The Message, ya, ini dikatakan, take the thousands and give it to the one who reads the most. Sudah garis bawahi. Who reads the most. Dalam Bible versi The Message dikatakan, take the thousand and give it to the one who reads the most. Dan berikanlah kepada orang yang punya talenta 5 dan 2. Orang yang berani ambil risiko. Orang yang paling berani menanggung risiko. Itu akan Tuhan berikan talenta yang lebih lagi di dalam hidupnya. Ketika kita berani mengambil risiko untuk melangkah dengan iman, percaya akan janji Tuhan, ya, maka Tuhan akan percayakan berkat yang lebih besar dalam hidup saudara. Amin. Maka Tuhan akan percayakan tanggung jawab yang lebih besar, pelayanan yang lebih besar lagi, ya, yang berani ambil risiko yang paling banyak. Dan sebaliknya dikatakan, and get rid of this play it safe who won't go out on a limb. Ya. Dan singkirkan orang yang play it safe, orang yang bermain aman, orang yang berada di zona nyaman, ya, singkirkan. Orang-orang yang tidak berani mengambil risiko untuk melipat kali gandakan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Orang yang tidak berani melipat gandakan pelayanan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan katakan get rid, singkirkan orang yang hanya mau bermain aman. Tahukah saudara, ketika seekor burung Raja Wali melihat ada badai akan datang, dia akan mengembangkan kedua sayapnya. Dia akan menantang badai tersebut dan dia terbang menghadapi badai. Bahkan dia terbang mengatasi badai. Badainya di bawah, Raja Walinya terbang di atas badai tersebut. Itulah orang-orang Kristen Raja Wali. Jangan jadi orang Kristen ayam, ya. Akhir-akhirnya nanti disembelih jadi ayam goreng. Ya. Ayam ketika melihat badai, ya bingung cari tempat persembunyian. Ya. Itu orang Kristen ayam. Ya. Akhir-akhirnya disembelih dijadikan sop ayam atau ayam goreng. Tetapi jadilah orang Kristen burung Raja Wali, ketika badai datang, dia ambil risiko yang terbaik, dia kepakkan sayapnya dan terbang menghadapi badai, bahkan terbang mengatasi badai. Kalau engkau rindu diberkati oleh Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang ada, mari setiap perkara kecil, Tuhan itu sangat suka dengan orang yang setia, bertanggung jawab dengan setiap perkara-perkara yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Maka engkau akan melihat janji Tuhan yang sangat luar biasa. Janji Tuhan yang sangat dahsyat itu akan terjadi di dalam hidup kita. Saudara tidak perlu memusingkan dengan kondisi sekeliling kita, pandemi virus corona, resesi ekonomi, ya, apapun boleh terjadi. Tapi kalau Tuhan mau memberkati kita, tidak ada satu pun kuasa atau orang yang sanggup menghalangi untuk berkat Tuhan dicurahkan di dalam hidup kita. Amin. Ya, itu poin kedua. Poin ketiga yang terakhir adalah tindakan profetik. Ya, kita baca Kejadian pasal 30 ayat 32 sampai 33, lalu dilanjutkan ayat 38 sampai 39. Jadi kita lompat-lompat seperti tadi.
Kejadian pasal 30 ayat 32 dan 33, lalu dilanjutkan ayat 38 dan 39. Mas Haryo akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahmu. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari. Apabila engkau datang memeriksa upahku, segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Ya, amin. Di dalam mereka kisahkan, setelah Yakub bekerja di rumah Laban selama belasan tahun, maka tiba saatnya bagi Yakub untuk meminta upahnya. Dan ketika mereka bernegosiasi, Yakub dan Laban, akhirnya dicapai sebuah kesepakatan bahwa yang menjadi upah bagi Yakub adalah domba yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebaliknya domba yang warna putih polos itu menjadi bagiannya Laban. Dan ketika terjadi sebuah kesepakatan itu, Laban sangat bergembira karena dia pikir ya dia pasti Yakub ini pasti dapat upahnya sedikit ya. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang pernah melihat domba yang berbintik-bintik berbelang-belang? Ada yang pernah lihat ya? Enggak ada ya? Enggak pernah ada ya. Seringkali kita lihat kan warnanya putih. Ya mungkin ada kotorannya dikit tetapi bukan warna kulitnya. Biasanya putih bulu domba ya. Nah, ternyata Yakub mendapatkan hikmat dari Tuhan. Ya, dia sengaja memilih domba yang berbintik-bintik dan berbelang-belang menjadi upahnya. Wah, Laban senang sekali. Ya, deal ya. Baiklah, jadilah seperti perkataanmu itu, kata Laban. Ya. Nah, rupanya Yakub mendapatkan hikmat dari Tuhan dan melakukan sebuah tindakan profetik, melakukan sebuah langkah iman. Apa yang dilakukan oleh Yakub? Maka Yakub ayat 38 membuat dari dahan pohon ya membentuk sesuatu yang berbelang-belang dan berbintik-bintik. Lalu itu dipasang di satu tempat dan ketika musim domba itu kawin, ketika mereka kawin, maka dibawanya domba-domba tersebut melihat sesuatu yang berbelang-belang dan berbintik-bintik. Dan ketika sementara domba itu berkelamin, melihat benda yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, maka dikatakan oleh firman Tuhan, anak-anaknya yang lahir, kambing domba tersebut berbintik-bintik dan berbelang-belang. Nah, saudara perhatikan, sehingga pada akhirnya jumlah domba yang berbintik-bintik dan berbelang-belang itu sangat banyak. Sehingga pada akhirnya Yakub mendapatkan upah yang sangat besar. Yakub diberkati secara luar biasa. Ya, Yakub datang di rumah Laban tangan kosong, tetapi pulang meninggalkan Laban dengan berkat yang berlimpah-limpah. Karena apa? Karena hikmat Tuhan. Itu sesuatu yang aneh. Ya, bagaimana mungkin seekor domba ketika berkelamin matanya memandang sesuatu yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, maka anaknya yang keluar itu berbelang-belang dan berbintik-bintik. Ini kan hal yang aneh. Saya yakin dan percaya itulah hikmat Tuhan. Ya, terkadang Tuhan memerintahkan kita sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi kalau kita berani melangkah dengan iman, melakukan sebuah tindakan profetik, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah berkat yang luar biasa. Janji Tuhan yang dahsyat itu terjadi di dalam hidup kita. Ya kau diberkati Tuhan karena hikmat Tuhan. Ya kau diberkati Tuhan secara luar biasa
karena dia melakukan sebuah tindakan profetik. Amin. Lakukan apa yang Tuhan berikan, hikmat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ketika kami memulai perintisan GKI Pondok Daud di tahun 2005, ya, saya ini kan berasal dari seorang pemain musik. Ya. Pengharapan saya, kerinduan saya pada waktu itu, kami boleh memiliki satu tim pemain musik yang ada brass sectionnya. Karena gereja di masa lalu saya berada melayani, kami melihat ada dua pemain, satu pemain trompet dan satu pemain trombon. Dan saya lihat itu bagus sekali. Kerinduan hati saya bahwa saya bisa memiliki satu tim musik yang memiliki brass section. Ya. Awal-awal tidak mungkin kami bisa mendapatkan pemain brass section. Ya. Tetapi apa yang saya lakukan adalah saya membeli trompet dan trombon. Ya. Saya membeli sebuah trompet dan trombon walaupun tidak ada yang main. Nah, itu ada tindakan gila dalam tanda kutip. Saya main sopo. Itu tindakan iman. Itu sebuah tindakan profetik. Tuhan berikan hikmat kepada saya dan saya berani melangkah dengan iman. Memberi trompet dan trombon sekalipun belum ada yang bisa main. Dan saudara, ya, saudara boleh melihat 10 tahun kemudian, tahun 2015, ketika Om Abraham Kancil bergabung dengan kita, maka beliau membentuk satu tim musik yang ada brass sectionnya, ada 3 pemain saksofon. Dan hari ini apa yang saya impi-impikan itu terjadi. Ya, sebuah langkah iman yang pernah saya lakukan 10 tahun yang lalu, ya, tahun 2005 maksudnya 15 tahun yang lalu dari ini. Ya, itu digenapi Tuhan. Karena apa? Saya belajar menjadi gila dalam tanda kutip. Melakukan sesuatu yang seakan-akan tidak wajar. Tetapi ketika kita melakukan perkara-perkara tersebut, ya, sudah perhatikan, tahun 2015, 10 tahun kemudian, ya, tindakan profetik yang saya lakukan itu digenapi oleh Tuhan. Langkah iman yang saya ambil itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Itu membuktikan bahwa Allah yang kita sembah yang bernama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit dari kematian, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Oleh sebab itu, saudara tidak perlu khawatir di tengah-tengah kesulitan yang ada hari-hari ini. Mari kita belajar, kita minta hikmat Tuhan. Dan kalau Tuhan perintahkan kita melakukan sebuah tindakan profetik, lakukan itu. Ya. Mungkin tindakan profetik di satu orang kepada pribadi yang lain itu tidak akan pernah sama. Tetapi kita belajar melakukan apa yang Tuhan katakan di dalam hidup kita. Dan ketika kita berani berkatakan, melangkahi dengan iman dan melakukan tindakan profetik, maka Tuhan akan memberkati kita secara luar biasa. Ada 3 poin yang bisa kita pelajari pada hari ini untuk kita tetap diberkati di tengah-tengah kesulitan. Sementara saya undang para pemain musik, worship leader, singers kembali ke atas mimbar. Ada 3 poin yang bisa kita pelajari pada hari ini. Ya, poin yang pertama, menabur di tanah yang subur. Ishak tidak menabur di tanah yang kering. Ishak tidak menabur di tanah yang penuh dengan kelaparan. Tetapi Ishak menabur di tanah yang subur. Bekerja keras sampai menghasilkan 100 kali lipat. Dan yang kedua, kita belajar menjadi orang-orang yang setia. Setia dengan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bertanggung jawab dengan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena Tuhan sangat menyukai orang yang setia dan tanggung jawab pada setiap anugerah kasih karunia talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan ketika kita setia, bertanggung jawab, maka Tuhan akan melipat kali gandakan. Orang-orang yang berani huris temus, ambil risiko yang paling banyak, Tuhan akan berikan berkat yang berlimpah. Talenta yang lebih-lebih lagi akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan poin yang ketiga, tindakan profetik. Ambil sebuah langkah iman. Dan ketika engkau mengambil sebuah langkah iman, tindakan profetik, maka Tuhan akan nyatakan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan naikkan satu pujian.
sebelum kita menyembah Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari katakan, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sama-sama katakan, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku, Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Dengan segenap hati ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Dengan sungguh-sungguh ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Mari kita sembah Tuhan. Bagi Rajaku yang duduk di tahta.
aku tinggikan, aku muliakan bagi Rajaku yang bertata atas kami semua. Hanya bagimu Tuhan, hanya bagi Raja di atas segala raja. Allahku, ya Tuhanku, Yesus Kristus namanya. Oh, la la la, sing la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ku nyanyi hosana di tempat yang maha tinggi. Di tempat yang maha tinggi Engkau bertata. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Kau layak disembah. Mari lebih lagi katakan, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Kau layak disembah. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau sudah menaburkan firman ke dalam hati kami. Biar firman yang Kau taburkan ini akan tertanam dalam hati kami yang baik. Dan firman itu sungguh-sungguh menjadi berakar dan bertumbuh dan berbuah. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus Engkau yang tinggal dalam hidup kami masing-masing, yang terus akan berbicara dalam hidup kami, yang terus akan menjabarkan firman-Mu sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami tahu firman itu akan menuntun kehidupan kami. Firman itu akan membawa kami berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Ketika Engkau sanggup memberkati Ishak, Engkau pun akan sanggup memberkati kami dengan cara-Mu yang luar biasa Tuhan. Hamba-Mu, Gembala Sidang kami yang kami kasihi, Pendeta Honggo Effendi berhenti berbicara. Engkau memberkati hamba-Mu
dengan berkat yang daripada surga. Hikmat, marifat yang daripada Allah terus mengalir. Urapan yang double porsi ada atas hamba-Mu ini. Hati Bapa limpah atas dia, sehingga dia akan menjadi Bapa yang baik buat sidang jemaat-Mu yang Kau percayakan kepadanya. Untuk dia gembalakan, menjadi anak-anak rohaninya yang bertumbuh dewasa, punya iman yang luar biasa Tuhan. Engkau memberkati istri anak-anaknya, memberkati orang tua, juga memberkati pekerjaannya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja-Mu JKI Pondok Daud. Kami mempunyai panggilan yang berbeda satu dengan yang lain. Tapi Tuhan, Engkau akan membawa kami saling melengkapi dalam panggilan kami Tuhan. Engkau juga mengurapi setiap kami. Engkau memberkati kami semuanya, jerih lelah kami di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Kami berdoa sekarang untuk jemaat JKI Pondok Daud dimanapun kami berada. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Tutup bungkus keturunan kami dengan kuasa darah Yesus. Pekerjaan kami dengan kuasa darah Yesus. Rumah tangga kami dengan kuasa darah Yesus. Kami bersatu hati sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan segala kuasa sakit penyakit COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mematahkan segala kuasa-kuasa roh jahat mengudara yang ingin menghancurkan rumah tangga jemaat JKI Pondok Daud. Biarlah rumah tangga jemaat JKI Pondok Daud penuh dengan damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan jemaat JKI Pondok Daud. Semuanya diberkati Allah. Tuhan, kami sekarang mengangkat kedua belah tangan kami. Kami disempurnakan dengan berkat yang daripada Tuhan. Umat Allah yang sangat spesial dan berharga di mata Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Jadilah engkau kuat di dalam Tuhan. Ketika kau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, merenungkan dan memperkatakannya siang dan malam, maka apapun yang engkau lakukan pasti berhasil. Amen. Bahkan ditambahkan berkat kesehatan sangat luar biasa. Sehingga tidak ada satupun virus corona yang sanggup menjamah engkau. Sebab engkau dijagai dan dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Para kekasih Tuhan, umat Allah yang luar biasa dan dahsyat, jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang tercurah dari Allah Bapa kita di surga. Lewat cinta kasih yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku